Pada zaman dahulu, hiduplah wanita tua sebatang kara bernama Mbok Serintil. Dia sangat menginginkan seorang putri. Suatu hari, Mbok Serintil kelelahan ketika sedang mencari kayu bakar. Dia pun beristirahat di sebuah pohon yang tumbang. Namun, tiba-tiba Hahaha. Hei wanita tua, serahkan anakmu sekarang juga. Tapi aku tidak punya anak. Kalau mau makan saja aku. kemudian raksasa itu memberikan sebuah biji timun ke Mbok Serintil. Konon jika sudah tumbuh, timun itu akan berwarna emas. Jika sudah masak di dalam timun emas, itu akan muncul seorang putri, rawatlah dia dan beri dia makan dengan cukup agar ia tumbuh sehat. Saat ia berumur 6 tahun, aku akan datang dan menagih putri itu. Mbok Serintil pun cepat-cepat pulang ke rumah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh raksasa tersebut, yaitu menanam biji-biji timun itu. Waktu berlalu begitu cepat. Kini timun sudah masak dan sudah waktunya dipanen. Betapa terkejutnya dan harinya untuk Mbok Serintil ketika mendapati seorang putri yang memiliki paras cantik dari dalam timun emas itu. Mbok Serintil menamainya Timun Mas. Pak Serintil, dari mana kamu mendapatkan anak itu? Iya, tidak mungkin kamu melahirkannya. Suami saja tidak punya. Jangan-jangan kamu hamil di luar nikah ya? Seperti ini mana bisa? Biarkan sajalah, tidak ada gunanya. 6 tahun kemudian, raksasa menagih janji. Serahkan anakmu sekarang juga. Beri aku waktu 2 tahun. 2 tahun agar santapanmu lebih lezat. Benar kan? Baiklah, 2 tahun kalau tidak akan kumakan kalian berdua. Camkan itu. Timun Mas pun tampak bingung. Ia menanyakan kepada ibunya tentang kejadian yang sedang terjadi tadi. Tadi kenapa raksasa mendatangi kita? Sebenarnya nak, kamu itu titipan dari raksasa itu. Ibu berjanji kepadanya, setelah kamu berumur 6 tahun, ibu akan mengembalikanmu kepadanya agar menjadi santapannya. Jadi aku harus gimana, Bu? Aku takut, Bu. Ibu akan mencari jalan keluarnya agar kamu tidak menjadi santapannya. Mbok Serintil sangat bingung memikirkan anaknya, hingga dalam satu mimpi seorang betapa menyuruhnya pergi ke atas gunung. Mbok Serintil akhirnya pergi ke atas gunung mengikuti kata betapa itu. Permisi, Kiai. Ada apa? Maaf, Kiai. Maksud kedatangan saya ke sini ingin meminta bantuan, Kiai. Bantuan apa ini? Begini, Kiai. Saya mempunyai seorang anak bernama Timun Mas. Dan anak tersebut akan dijadikan santapan untuk raksasa besar. Saya tidak ingin anak saya mati di tangan
di tangan raksasa itu, Kiai. Saya harap Kiai bisa membantu saya. Baiklah, aku akan membantumu. Tunggu sebentar. Baiklah, aku akan membantumu. Berikan ini kepada anakmu. Dan ini berisi biji timun emas, jarum terasi, dan garam. Suruh anakmu untuk menabur bungkusan ini kepada raksasa jika raksasa itu mengejarnya. Ya, terima kasih Kiai. Kalau begitu saya pamit. Baiklah. Ini ada bungkusan yang berisi timun emas, jarum terasi, dan garam. Jika suatu hari kamu nanti bertemu dengan raksasa, lemparkan saja barang ini. Setelah memberikan bungkusan kepada timun emas dan tidak sengaja menemui raksasa tersebut, lantas timun emas melarikan diri dan melemparkan bungkusan yang diberikan betapa raksasa itu pun tumbal dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari cerita Timun Mas adalah kita harus berani menghadapi masalah dan tidak mudah menyerah. Timun Mas tetap berusaha melawan rasa takut meskipun dikejar oleh buto ijo yang sangat besar dan kuat. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita untuk menyayangi dan menghormati orang tua. Karena Ibu Timun Mas selalu berusaha melindungi anaknya dengan penuh kasih sayang. Kita juga harus percaya bahwa kebaikan, keberanian, dan doa dapat membantu kita melewati kesulitan. Oleh karena itu, kita harus menjadi pribadi yang berani, baik hati, dan selalu berusaha dalam menghadapi setiap masalah. Behind the scene.